Coba kalau manggilnya kasar, bapak nggak mau datang ke tempat ladies. Tapi karena manggilnya lembut, manggilnya halus, banyak orang yang kemudian datang dan tergoda. Kalau mereka bisa menggoda laki orang, kenapa ibu nggak bisa ngegodain laki sendiri? Laki sendiri, laki sendiri. Godain tuh laki, lu godain. Di Sonono, di Bogor, ada namanya kopi pangku. Jadi kalau udah datang, itu laki di pangku. Dikasih makan kacang sama kopi. Sambil di pangku. 400.000. Bayangin kacang sama kopi 400.000. Cuman modal di pangku. Masa nggak bisa ke suaminya? Sini abang, sini sambil di pangku. Nggak usah 400, gocap dah. Ya kalau 50.000, kalau 30 hari 1.500.000 lumayan. Daripada ke ladies 400.000 mendingan ke ibu. Nggak apa-apa deh, cepet dah. Kalau udah nggak kuat tebalikin aja udah. Kelihatannya sepele. Karena kita menganggap remeh kebaikan yang kecil. Akibat menganggap remeh kebaikan yang kecil, datanglah musibah bencana yang besar. Nabi satu hari ketika di Madinah disenderin sama Aisyah. Aisyah radhiyallahu taala anha nyender di pundak Nabi. Saat itu Nabi bertanya, bagaimana? Udah selesai belum nyendernya? Belum, biarin yang lain lihat kita. Sampai semua banyak sahabat terpesona. Bayangin, Nabi sudah usia menyiapkan pundaknya untuk disandarkan oleh istri tercinta. Coba kalau bapak-bapak, ibu naik bis nih, naik angkot, terus ibu capek nyender ke pundak. Apa kata suaminya? Capek. Udah lu nyender aja ke kaca sono. Nyender ke jendela. Bayangin. Kita buat ngasih pundak aja. Tuh kan kebaikan tuh. Remeh. Nggak berat. Kepala bini. Paling berapa kilo? Banyak yang nolak. Jadi kalau mau tahu hidup kita berkah, mulai hari ini jangan meremehkan kebaikan sekalipun kecil. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya bilang tuh lihat tuh perempuannya dandan cakep-cakep. Dari mulai sore udah make up tuh. Sampai jam 2 make up terus saja dipoles. Kan mobil truk gede-gede tuh di situ kalau lewat. Wow, kalau udah kena knalpotnya dia make up lagi tuh. Saya bilang, coba lihat itu perempuan. Menunggu laki-laki lain. Tidak pernah bosan merapikan dandanannya. Banyak para istri ketika suaminya pulang berdandan saja tidak sudi. Padahal tinggal pakai baju yang rapi. Ini enggak daster, sobek, pakai minyak angin, remason, balsem, cap kampak, GPU, geliga. Kata lakinya enggak. Ya Allah. Saya bilang, coba lewat tuh di tempat perempuan yang baris tadi. Enggak ada tuh yang bau remason. Wangi-wangi. Minyak wangi nih segini paling 15.000 bisa dipakai sebulan. Oles-oles aja. Enggak, lakinya bersin. Hah Sim, kenapa bersin Pak? Iya buat terasi, bagaimana enggak bersin?
Dijilat pahit, ya pahit nih remason, minyak angin, seminggu meninggal tuh laki. Makanya banyak janda apa duda? Banyakan janda, kenapa? Karena suaminya pada meninggal keracunan balsem. Jangan dianggap remeh. Saya nggak mau bicara yang gede-gede dah kebaikan, yang kecil-kecil aja dulu. Bedak berapa sih harga bedak? Bedak pipa ada, kalau pipa nggak mempan peralon. Kali pipa nggak ada pakai peralon bu. Lipstick kalau nggak ada pakai krayon aja tuh punya anaknya. Awet 3 hari 3 malam. Dimulai dari yang kecil. Kalau mau tahu rumah kita berkah atau tidak, ada nggak kebaikan-kebaikan di rumah kita walaupun kecil kata Nabi. Bahkan membuat wajah teman kita terpesona, senyum ramah. Itu kata Nabi jangan diremehkan. Itu kebaikan yang bisa membawa kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Loh kalau teman aja dibikin wajahnya sumringah, itu bernilai kebaikan dan sedekah di mata Allah. Apalagi membuat senang suami kita, membuat gembira istri kita. Lahirlah dari lingkungan keluarga yang baik ini anak-anak yang baik. Anak-anak yang baik akan melahirkan kumpulan orang banyak yang baik. Jadilah masyarakat yang baik, kampung yang baik, kabupaten yang baik, provinsi yang baik, negara yang baik. Dimulai dari hari ini untuk memikirkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Jangan diremehin, kecil tapi efeknya panjang. Kecil tapi kalau tidak dibiasakan mampu dan bisa mengubah bencana yang besar. Na'udzubillah. Itu contoh kebaikan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala banyak memberikan kebaikan kepada kita. Sampai-sampai Allah menantang kita dengan tantangan yang luar biasa. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kita mau coba menghitung nikmatnya Allah, maka kita tidak akan mampu kata Allah. Ini hebat ini kalimat dalam ayat ini. Biasanya kita kalau mau bayar ngitung dulu. Ada berapa orang nih? 1, 2, 10, 20. Oke, setelah saya hitung saya sanggup. Oke, kita makan bakso, saya yang bayar. Di sini Allah bilang, hitung. Kamu gak akan sanggup. Menghitung saja kamu gak sanggup. Apalagi disuruh bayar. Contoh. Jadi kalau tadi kita bicara kebaikan yang paling ringan, istri kepada suami, suami kepada istri, anak kepada orang tua kepada anak. Sekarang jangan lupa bagaimana kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah begitu banyak memberikan kebaikan kepada hamba-hambanya. Punya mata, senang. Senang. Bahagia. Bisa lihat gunung, bisa lihat langit, bisa lihat pohon, bisa lihat laut, bisa lihat orang tua, bisa lihat segenap manusia, bisa melihat orang yang dicinta. Alhamdulillah ya Allah. Baik nggak Allah kepada kita? Baik. Pertanyaannya, kebaikan apa yang kita balas untuk Allah? 24 jam Allah berikan mata ini bisa melihat. Berapa jam kita melihat tanda-tanda kebesarannya dalam ayat-ayat Al-Quran? Punya Al-Quran. Sehari berapa juz? Alpukatnya, jeruknya. Al-Qurannya sehari berapa juz kita baca? 1 juz itu kalau kita periksa kurang lebih
sekitar 10 lembar paling ya. Jadi kalau 10 lembar dibagi 5 waktu, maka setiap habis sholat baca 2 lembar. Habis subuh baca 2 lembar, zuhur 2 lembar, asar 2 lembar, maghrib 2 lembar, isya 2 lembar. 2 lembar aja. Kebaikan itu kecil, tapi itu bisa jadi menjadi pertanda kalau kita diberkahi oleh Allah. Mata kita diberikan oleh Allah 24 jam bisa melihat. Sementara kebaikan yang kita berikan kepada Allah, baca ayat-ayatnya paling 5 menit 2 lembar atau 10 menit. Kalau dikalikan 5 nggak sampai 1 jam. Coba baca Al-Quran 1 hari tidak sampai 1 jam. Sementara nikmat yang diberikan oleh Allah 24 jam. Kuat enggak? 5 menit setiap baca Al-Quran atau 10 menit. Kuat enggak kira-kira mata kita? Kalau baca kesalahan orang 5 jam kuat. Baca Al-Quran 5 menit enggak kuat. Baca kesalahan tetangga 5 jam sanggup. Kalau perlu manggil teman-temannya, ayo. Siapa tahu lu punya bahan yang baru. Ya Allah, maafin ya. Engkau udah ngasih kami nikmat banyak, tapi kami masih kurang berterima kasih kepadamu. Kenapa ayat ini Allah berikan? Supaya kita tidak lagi mengatakan, kenapa engkau tidak baik ya Allah? Kenapa engkau tidak adil ya Allah? Katanya engkau pengasih dan penyayang. Kita protes kepada Allah. Sementara ketika Allah hitung, ayo silakan hitung. Gak ada yang sanggup. 24 jam. Baca Qur'annya tidak sampai 1 jam. Bagaimana mau menukar mata ini dengan sorga? Berat. Amal kita nggak nyampe sejam nih baca Quran, mau ditukar sama sorga yang abadi. Illa birahmatim minallah. Kalau bukan karena Allah kasihan sama kita, rasanya memang kita tidak ada yang layak masuk ke dalam sorga. Tapi kalau Allah sudah punya rasa kasih kepada hambanya, mohon maaf, dalam hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kita balik lagi nih ke awal. Seorang imro'ah mumisat, perempuan durjana yang setiap hari menjual diri, menjual kehormatan. Ladies tadi tuh PSK, Jablay kalau di Jakarta. Suatu ketika perempuan ini kata Nabi lewat sebuah sumur. Tahu-tahu ada anjing di pinggir sumur. Tahu anjing mau ngapain di pinggir sumur? Nggak mungkin bunuh diri. Emang terlibat pinjol? Enggak. Anjing di pinggir sumur aus nih, mau minum. Hatinya tergerak, didatengin, dibuka selendang, dibuka sepatu, lalu dimasukkan ke dalam sumur, diberikan minum kepada anjing haus. Apa kata Nabi? Ghufirat, perempuan itu dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Cakep gak? Jadi jangan remehin kebaikan Bapak Ibu. Kalau mau tahu 2025 berkah apa tidak, ya lihat aja model kebaikan kita. Kalau mau tahu 2026 berkah atau tidak, lihat aja bertambah gak kebaikan kita dibandingkan 2025. Kalau bertambah, insya Allah berkah. Amin ya robbal. Itu baru mata. Saya punya ibu udah meninggal. Sebelumnya kena diabetes, gula. Ada yang punya gula? Kopi? Nah kita seduh ntar malam ya.